Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati yang berkat indahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat beliau yang kiamat, anak-anak ustadz yang saya sayangi dimanapun kalian berada. Meskipun kita masih dalam pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, SKI. Coba kalian buka halaman 6 dan 7. Nah, bukunya itu seperti ini. Sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelumnya Ustaz ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita membahas tentang Islam untuk semua manusia. Islam untuk semua manusia. Agama Islam turun di negara Arab, tepatnya di Arab Saudi, Timur Tengah. Namun Islam bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Bukan untuk bangsa Arab saja. Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia. Warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, berbagai macam warna kulit. Tetapi Allah tidak membedakan semua manusia. Begitupun rambutnya, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang pendek, ada yang panjang juga. Allah juga tidak membeda-bedakan manusia. Lalu, siapakah orang yang paling baik di sisi Allah? Ayo, Anda mulai. Siapakah orang yang paling baik di sisi Allah? Apakah kalian tahu? Nah, jadi orang yang paling baik di sisi Allah yaitu dialah orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa dan berakhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau itu sangat mulia akhlaknya dan juga beliau itu sangat bertakwa kepada Allah SWT. Tidak memandang fisik manusia. Nah, jadi tidak memandang fisik manusia itu artinya ketika kalian bertemu dengan teman, ada teman, mohon maaf, misalkan terkena musibah, lalu kakinya itu ada sedikit luka, terus karena infeksi dipotong jarinya. Nah, ketika kalian berteman itu tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh menghina teman. Kenapa? Karena semua manusia itu baik sisi Allah, asalkan dia bertakwa dan berakhlak baik. Misalkan walaupun dia orangnya hitam pendek, tetapi dia bertakwa, itu adalah lebih baik daripada orang yang ganteng, misalkan nih, awak yang kekar, badan yang kekar,
terus wajah yang tampan, kulit yang putih, tetapi tidak bertakwa. Lebih baik di sisi Allah yaitu orang hitam tadi tetapi dia bertakwa. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada nama sahabat yaitu Bilal bin Rabah. Beliau adalah budak yang berkulit hitam. Bilal bin Rabah ini berasal dari Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal bin Rabah masuk Islam. Bilal menjadi sahabat yang setia kepada Nabi Muhammad SAW dan seorang muadzin yang pertama. Nah, jadi anak soleh ya. Muadzin pertama Rasulullah SAW yaitu Bilal bin Rabah. Nah, beliau berkulit hitam, tetapi beliau sangat setia dan sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan Luqmanul Hakim, juga seorang budak dari Ethiopia. Dia berbadan pendek, berhidung pesek dan berkulit hitam. Namun Luqmanul Hakim pintar dan memiliki kisah hidup penuh hikmah. Dia sangat bijaksana dalam memberikan nasihat kepada anak dan para sahabatnya. Nah, Luqmanul Hakim juga seorang budak, tetapi dia pintar dan memiliki kisah hidup yang penuh hikmah. Nah, jadi semua orang itu berbeda-beda. Semua orang itu berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itulah sehingga membuat kita mendapatkan rahmat. Nah, misalkan kenapa jadi berbeda-beda, tidak sama semua. Nah, ada warna hitam kulitnya, ada yang warna putih, kenapa berbeda? Supaya berkeragaman, supaya kita bercocok atau serasi satu sama lainnya. Agama Islam mengajarkan keindahan, mengajarkan kedamaian, dan mengajarkan kebenaran. Apa itu keindahan? Nah, mengajarkan yang indah-indah, mengajarkan kedamaian, mengajarkan yang bagus-bagus. Supaya apa? Supaya tentram, supaya sejuk. Islam melarang berbuat curang atau berbuat jahat. Nah, contohnya seperti apa semalam? Contohnya yaitu seperti mencuri. Nah, jadi mencuri itu adalah perbuatan yang curang atau perbuatan yang tidak baik. Itu tidak boleh dicontoh. Dan juga korupsi. Mari kita bersikap jujur dan berbagi dan peduli kepada sesama. Nah, karena kita adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Nah, misalkan nih ada sebuah daerah kebakaran, bagaimana kita membantunya? Nah, baik berupa dengan harta, bisa juga dengan tenaga. Kita bantui membersihkan bekas kebakaran tadi. Kalau ada uangnya, bisa juga kita bantu dengan uang supaya penderitaan mereka sedikit berkurang, dengan sebab kita saling tolong menolong, saling bantu membantu. Nah, jadi Islam itu tidak mengajarkan tentang kejahatan, tetapi agama Islam itu mengajarkan tentang kebaikan semua, tentang sholat, tentang zakat, haji, puasa, dan semuanya yang baik-baik. Yaitu untuk apa?
supaya manusia bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intisarinya pembelajaran kita hari ini adalah jangan sampai kita membeda-bedakan orang lain. Nah, karena secara fisiknya kita memang berbeda-beda. Ada yang kurus, ada yang besar, ada yang pendek, tadi berbeda-beda semuanya. Yang perbedaan itulah menjadi rahmatan lil alamin. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampai di sini pembelajaran yang dapat Ustaz sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.